Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Sinvasyang Sutra Teratai, episode 1391. Membabarkan Dharma sesuai kondisi dan kapasitas dari 4 jenis orang yang tidak boleh didekati. Selaras dengan prinsip kebenaran dalam memasuki jalan, itulah meminjam pengajaran dan prinsip untuk mempraktikkan, memahami, dan memasuki. Secara mendalam meyakini bahwa para makhluk yang memiliki kesadaran adalah sama-sama memiliki sifat hakiki dari tatata. Hanya saja sudah tertutup oleh noda dari luar dan pikiran penuh khayalan, sehingga tidak tampak lagi. Sekiranya pikiran penuh khayalan dapat dihapus dan kembali pada kebenaran, maka makhluk suci maupun makhluk awam adalah setara dan tiada bedanya. Bersungguh hatilah. Kita selaras dengan prinsip kebenaran. Adalah harus sepadan dengan prinsip kebenaran yang diajarkan Sang Buddha. Prinsip kebenaran ada di mana-mana. Sang Buddha menunjukkan arah bagi kita semua. Membuat kita bisa memahami prinsip kebenaran adalah berada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua hal yang bersentuhan dengan kita adalah mengandung prinsip kebenaran. Asalkan kita bersungguh hati dan menghayatinya dengan seksama, maka dengan sendirinya kita dapat memahami bahwa prinsip kebenaran berada di mana-mana. Semua yang bersentuhan dengan kita mengandung prinsip kebenaran. Saat saya berbicara dengan semua orang adalah suara yang keluar. Semuanya mendengar saya berbicara adalah akar pendengaran yang menerimanya. Suara berasal dari lidah, bersentuhan dengan tenggorokan. Oleh karena itu ada bunyi suara. Bunyi suara, kamu tidak bisa melihatnya. Ini sebenarnya ada. Prinsip kebenaran yang sangat halus terkandung di dalamnya. Keluar dari mulut saya, mulai dari tenggorokan, pita suara, harus buka mulut, menggerakkan lidah, prinsip kebenaran dari suara ini. Asal mula kebenaran ini akan terucapkan. Saat terucapkan tidak akan kelihatan. Walaupun tidak terlihat, namun bisa diterima oleh banyak orang. Bukan hanya satu orang, tapi banyak orang. Kita menggunakan prinsip kebenaran dari suara. Suara ada prinsip kebenarannya. Dengan ditunjang teknologi, suara ini bisa didengar tidak hanya orang-orang di sekeliling kita. Di negara manapun di dunia ini, hanya dengan menggerakkan jari kita dan menekan tombol dan menyalakan alat. Di tempat itu, selain bisa mendengarkan suara, juga bisa melihat gambar. Inilah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini tanpa wujud, tanpa bayangan. Namun kita bisa menerima suaranya. Betapa menakjubkan. Sang Buddha mau menyampaikan kepada kita, prinsip kebenaran itu ada di mana-mana. Hanya karena kita tidak sesungguh hati, ketika kita ambil sebuah pena. Pena ini juga adalah perpaduan dari bermacam benda. Pena ini dapat memanfaatkan kemampuannya dan menulis yang ingin kita ucapkan dari ujungnya. Dapat meninggalkan catatan yang sangat panjang. Inilah prinsip kebenaran. Tidak ada tempat yang tanpa prinsip kebenaran. Walaupun tidak kelihatan, tapi kita harus bersungguh hati. Oleh karena itu, selaras dengan prinsip kebenaran, batin kita harus senantiasa selaras dengan prinsip kebenaran. Buddha sedemikian memberitahu kita, bersungguh hati itu bergantung pada diri kita sendiri. Kita sendiri harus bersungguh hati. Mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Segala yang kita alami sehari-hari. 5 akar indera berinteraksi dengan 5 objek indera dari luar. Pada akhirnya memasuki kesadaran. Kita harus bersungguh hati merasakannya. Ini adalah selaras dengan prinsip kebenaran dalam memasuki jalan. Meminjam pengajaran dan prinsip untuk mempraktikkan, memahami, dan memasuki. Meminjam ajaran dan prinsip dari Buddha, kita mempraktikkannya dalam tindakan nyata,
dan memahami prinsip kebenaran ini dari satu aspek, kita tahu ketiga lainnya. Saya memberitahu kamu bahwa inilah prinsip dari suara. Kalian harus dapat menghayatinya. Prinsip yang sama juga berlaku pada akar indera mata. Prinsip kebenaran ini dapat meluas secara universal. Barusan membahas tentang yang berwujud, yaitu satu benda berhubungan dengan satu benda lainnya. Prinsip kebenaran yang tidak berwujud dapat dibagikan kepada semua orang. Satu suara bukan hanya terdengar oleh satu orang, namun bisa terdengar oleh banyak orang. Bukan hanya terdengar oleh yang berjarak dekat, juga dapat terdengar bagi yang jauh. Sama juga dengan teknologi. Akar indera mata kita, saya duduk di sini, bukan hanya satu orang yang dapat melihat saya, namun banyak orang yang dapat melihat saya. Terlihat pada waktu yang bersamaan. Bukankah semua orang dapat melihat saya? Melalui teknologi, di mana tempat yang terdengar suara, maka akan terlihat wujud orangnya. Maka inilah prinsip kebenaran. Kita perlu meminjam benda berwujud untuk menghasilkan prinsip kebenaran yang tidak berwujud, karena terbentuknya benda berwujud juga berasal dari penggabungan prinsip kebenaran yang tidak berwujud. Dari melalui prinsip kebenaran yang tak berwujud yang dipadukan, bisa mengembangkan begitu banyak teknologi, sehingga kebenaran itu bisa disebarluaskan. Ini semua adalah wujud alamiah. Kita dapat melihat yang ada di depan kita. Ketika disatukan bersama dengan teknologi, kita dapat menyebarkannya secara merata, sehingga setiap orang bisa melihatnya. Ini semua perlu meminjam pengajaran dan prinsip untuk mempraktikkan, memahami, dan memasuki. Perlu memahami prinsip-prinsip kebenaran ini. Kita mengumpulkan berbagai hal dan melakukan penelitian, dan dengan hasil penelitian ini kita dapat mengembangkan teknologi baru. Dengan teknologi yang kita ciptakan dapat membentuk kemampuan yang lebih besar dan lebih besar lagi. Demikianlah kita harus benar-benar bersungguh hati, harus menghayati prinsip kebenaran. Aspek materi, fisika, aspek tubuh, fisiologi, aspek pikiran, psikologi, dan lainnya. 3 aspek dan 4 fase dapat mengembangkan kemampuan intuitif kita yang begitu besar. Jadi kita harus bersungguh hati, mempraktikkan, memahami, dan memasuki. Prinsip-prinsip kebenaran ini harus kita praktikkan dengan bersungguh hati. Menghayatinya, hanya dengan cara ini kita bisa menyerapnya ke dalam batin. Dengan sangat seksama mempraktikkannya di dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Prinsip-prinsip kebenaran ini bagaimana dapat menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari? Ini membutuhkan keyakinan yang mendalam. Harus benar-benar sangat meyakini. Jika tidak terlalu meyakini, maka tidak mungkin bisa melakukannya. Tahankan prinsip-prinsip ini dalam pikiran kita. Kita harus yakin. Jadi, secara mendalam meyakini bahwa para makhluk yang memiliki kesadaran adalah sama-sama memiliki sifat hakiki dari tatata. Ajaran Buddha adalah bukan hanya sekedar tentang aspek materi, tetapi juga menjelaskan aspek tubuh dan aspek pikiran. Ini sungguh ajaran luar biasa dari Sang Buddha. Jadi kita harus bersungguh-sungguh menerimanya. Memiliki kesadaran, semua makhluk dengan berjiwa, semuanya tidak lain adalah memiliki kesadaran. Memiliki kesadaran berarti memiliki kesadaran batin, yaitu batin dari para makhluk bergantung pada rupa. Memiliki kesadaran batin. Batin dari para makhluk bergantung pada rupa, dinamakan para makhluk yang memiliki kesadaran, mencakup para makhluk dalam 6 alam kehidupan. Memasuki kediaman Tathagata dan memeluk semua makhluk dengan maha welas asih. Semua makhluk yang bernyawa, bahkan seekor semut, meskipun semut kecil, Anda perhatikan sewaktu mereka sedang berjalan, sangat teratur. Semut berjalan dengan berjejer, depan belakang teratur. Perhatikan dengan sepenuh hati.
arah tujuan mereka tidak akan terpisah. Tapi jika kita sedikit menyentuh mereka, kelihatannya semut-semut itu sangat ketakutan. Tim mereka terganggu. Setelah tim mereka terganggu, Anda diam-diam perhatikan lagi, mereka akan datang berkumpul kembali dan mulai berjalan teratur lagi. Memiliki kesadaran. Begitulah makhluk yang kecil. Oleh karena itu, batin memiliki kesadaran bergantung pada rupa. Semut walaupun kecil, mereka ada perasaan, mereka punya kesadaran. Jadi kesadaran kita ini, apakah besar atau kecil, gajah juga adalah binatang. Gajah yang begitu besar, ada berapa kesadaran yang mereka miliki? Mereka juga hanya memiliki satu kesadaran. Semut yang begitu kecil, apakah mereka ada kesadaran? Mereka juga sama memiliki kesadaran. Jadi kesadaran ini adalah tidak berwujud, tidak berbentuk, terlepas dari besar, kecil, mengikuti karma semua makhluk hidup. Kesadaran mengandung kesadaran, semua makhluk hidup memilikinya, oleh karena itu kita harus menghormatinya. Menghormatinya pada kehidupan sehari-hari. Di antara 6 akar yang kita miliki, yang paling penting adalah pikiran, kesadaran. Kesadaran dari pikiran, apapun yang diperbuat oleh manusia, hasilnya adalah benih karma, mengikuti jalinan karma kita. Mengikuti karma untuk terlahir di 6 alam kehidupan, sama juga halnya dengan rupa jasmani, apa kita akan terlahir. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati, memiliki keyakinan yang mendalam. Oleh karena itu, dinamakan para makhluk yang memiliki kesadaran, dikarenakan batin dari para makhluk bergantung pada rupa. Melihat di alam mana dia akan terlahir. Alam manusia. Kita terlahir dengan jasmani manusia, inilah yang disebut sebagai tubuh jasmani. Sama juga halnya dengan gajah dan semut. Dia menjalani kehidupan berdasarkan jasmani yang diperoleh. Besar, kecil, juga sama memiliki kesadaran, sehingga mencakup para makhluk dalam 6 alam kehidupan yang disebut sebagai memiliki kesadaran. Memiliki kesadaran merupakan meliputi makhluk hidup di 6 alam kehidupan. Semuanya memiliki pikiran dan kesadaran. Oleh karena itu, semut berjalan dengan damai. Saat kita menyentuhnya sedikit atau menghentakkan lantai, mereka secara alami akan berpencar, melihat mereka lari ketakutan. Tetapi kita melihat mereka secara diam-diam, mereka akan berkumpul kembali, mereka akan tenang dengan sendirinya, kembali berbaris untuk terus berjalan ke arah itu. Ini adalah prinsip kebenaran yang nyata. Semua makhluk memiliki kesadaran ini. Oleh karena itu, memasuki kediaman Tathagata dan memeluk semua makhluk dengan maha welas asih. Buddha mengajarkan kita untuk mengembangkan batin yang maha welas asih, menjaga kesadaran para makhluk. Kita harus menggunakan maha welas asih untuk melindungi semua makhluk hidup, merawat mereka. Ini adalah proses di mana kami benar-benar mempelajari ajaran Buddha. Oleh karena itu, kita harus memiliki keyakinan pada ajaran Buddha. Para makhluk yang memiliki kesadaran adalah sama-sama memiliki sifat hakiki, dan juga semua makhluk hidup ini, baik itu gajah atau semut, semuanya memiliki sifat hakiki tatata. Bagaimana dengan makhluk hidup lain? Semua makhluk hidup tak lain adalah memiliki sifat hakiki tatata yang sama. Ini berlaku untuk semua makhluk hidup. Hanya saja sudah tertutup oleh noda dari luar dan pikiran penuh khayalan sehingga tidak tampak lagi. Memiliki kesadaran ini telah ada di dalam tubuh fisik yang berbeda. Semuanya memiliki kesadaran tersebut. Kerisauan dan kegelapan batin disebut dengan noda dari luar. Karena pada kondisi yang berbeda, manusia memiliki tubuh manusia dan harimau memiliki tubuh harimau. Manusia mampu memahami segalanya, mampu belajar banyak hal dan menikmati banyak hal. Harimau dikarenakan karma. Oleh karena itu, harimau, macan tutul,
Dikarenakan karma, meskipun sangat ganas namun mereka terisolasi di dalam hutan. Ataupun jika mereka berada di dunia manusia, mereka dikurung di dalam kebun binatang. Ini adalah karma mereka, balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung yang demikian. Noda dari luar, khayalannya ini menyebabkan mereka menciptakan kerisauan dan kegelapan batin, sehingga terlahir demikian di 6 alam kehidupan, di lingkungan yang berbeda dan merasakan yang berbeda pula. Sehingga ini semua adalah dikarenakan oleh pikiran dan perasaan yang penuh dengan khayalan, menyebabkan mereka terlahir berbeda. Bentuk tubuh kita, jika kita terlahir sebagai manusia, maka akan memiliki bentuk manusia. Jika terlahir sebagai hewan, maka akan memiliki bentuk hewan. Jika kita memiliki perbuatan jahat, maka akan terlahir di neraka. Dan lainnya, seperti alam setan kelaparan. Ada begitu banyak penderitaan di tempat-tempat itu, jadi tidak tampak lagi kesadaran batin ini. Karena dikaburkan oleh banyaknya ketidaktahuan dan kerisauan, sehingga sifat hakiki tatata kita tidak dapat ditampilkan. Ini dikarenakan ketidaktahuan dan kerisauan kita menutupinya. Jenis benih ini, benih kekuatan karma, dari 6 akar indera dan 6 akar objek, serta pandangan-pandangan eksternal diterima masuk ke dalam kesadaran kita, kemudian baru mulai dianalisa dan menciptakan karma. Berdasarkan kebiasaan ini, setelah diterima kesadaran keenam, baru dianalisa. Setelah dianalisa, ini yang saya inginkan, semua yang saya ingin memilikinya. Oleh karena itu, saya harus serakah, mengambil, merebut, dan sebagainya, lalu dipancarkan ke 5 akar indera yang sebelumnya untuk mencipta, bertindak. 5 akar mencipta, bertindak, sehingga buah yang tercipta itu namanya kesadaran. Kemudian kembali lagi semua dan masuk ke kesadaran ke-8. Ini yang sering sudah saya sampaikan kepada semua orang. Jadi ini adalah khayalan kita. Karena kita tidak jelas, baru kita bisa menciptakan begitu banyak karma, membangkitkan begitu banyak ketidaktahuan. Selapis demi selapis ketidaktahuan menutupi sifat hakiki tatata kita, sehingga kita semakin tidak dapat menampakkannya. Hanya dengan mendengarkan dharma, setelah kita memahaminya selapis demi selapis, juga dapat menaati sila, mencegah kesalahan, dan menghentikan kejahatan. Apapun yang terjadi di masa lalu, kita tidak boleh menyimpan dalam hati, tetapi membiarkan masa lalu berlalu. Bagaimana dengan masa depan? Kita harus mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Kita harus memperbaiki masa lampau, memperbaiki kesalahan masa lalu. Harus memperhatikan apa yang akan kita lakukan di masa mendatang. Jika kita bisa demikian, kita juga bisa melenyapkan ketidaktahuan kita selapis demi selapis, menjaga batin kita dengan baik, mencegah tidak tercemar lagi. Demikian kita akan memahaminya dengan lebih jelas. Jadi sekiranya pikiran penuh khayalan dapat dihapus dan kembali pada kebenaran, maka makhluk suci dan makhluk awam akan setara. Jika kita melenyapkan delusi kita, setelah melenyapkannya kembali yang sebenarnya, maka secara perlahan akan bersentuhan dengan sifat hakiki tatata kita. Ini artinya, kesadaran kita akan jernih dan murni. Kita bisa memahami segala sesuatu dengan jelas, maka kita tidak akan melakukan tindakan yang delusi. Demikian, dengan sendirinya kita akan memahami dengan jelas untuk memahami bahwa sebenarnya makhluk suci dan makhluk awam tiada bedanya. Hati Buddha dan para makhluk tiada beda. Karena tiada bedanya, maka kita harus bersungguh hati dan menunjukkan kewelas asihan kepada semua makhluk secara setara. Oleh karena itu, kita semuanya memasuki kediaman Tathagata. Mengenai jubah Tathagata, tata dari segala fenomena adalah kosong. 1 batin, 3 aturan, dan 4 dharma.
kita harus senantiasa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita melihat naskah sutra yang sebelumnya. Tidak mendekatkan diri pada praktisi aliran non-Buddhis, para Brahmana, para Nirganta, dan sejenisnya, serta orang yang membuat tulisan duniawi atau menyanyikan pujian untuk buku-buku non-Buddhis maupun Lokayata atau Fama Lokayata. Sutra Teratai Bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita harus sangat berhati-hati merenungkan sebenarnya berapa banyak yang kita pahami. Jika tekad pembinaan diri kita tidak kokoh, meskipun kita hendak mengubah para makhluk, jika kekuatan kita masih tidak cukup, malahan diubah oleh para makhluk. Oleh karena itu, kita jangan mendekatkan diri, bukan menolak, tapi adalah tidak mendekatkan diri. Jangan mendekati, tidak boleh bergabung. Jika kita tidak bisa mengajak orang lain, Anda yang akan diajak orang. Jadi Sang Buddha karena hendaknya melindungi tekad pembinaan diri dari orang yang baru membangkitkan tekad, sehingga berpesan seperti ini kepada kita. Tidak mendekatkan diri pada para praktisi aliran non-Buddhis, para Brahmana. Meskipun aliran non-Buddhis juga ada praktisi monastik, namun apa yang dilatih itu adalah berbeda dengan Dharma Buddha, sudah ada penyimpangan. Ataupun para Nirganta dan sejenisnya, serta orang yang membuat tulisan duniawi. Beberapa buku duniawi, waktu untuk melatih diri saja tidak cukup, mana mungkin bisa melihat buku yang lainnya. Di dunia ada begitu banyak tulisan, begitu banyak buku bacaan, sungguh sangat banyak, terutama buku bacaan aliran non-Buddhis, ataupun pujian, ataupun yang lain sebagainya. Banyak sekali risalah. Lokayata atau Fama Lokayata itu adalah ajaran aliran non-Buddhis. Ada begitu banyak risalah, ada begitu banyak buku. Prinsip yang begitu banyak, ada yang mengikuti nafsu keinginan dan perasaan kehidupan duniawi. Dibahas seperti ini, ada yang menentang. Jadi, Fama Lokayata, tulisan yang sama, pandangan yang berbeda. Semua ini ada. Menghabiskan banyak pembicaraan untuk membahasnya di sana. Ini adalah menyia-nyiakan waktu dan lagi bisa mempengaruhi pikiran kita. Selanjutnya, naskah sutra berikut ini mengatakan, juga tidak mendekatkan diri pada hiburan membahayakan, seperti tinju dan gulat, atau nata dan sejenisnya, atau berbagai hiburan yang menggunakan ilusi. Juga tidak mendekatkan diri pada candala, serta peternak babi, domba, ayam, atau anjing. Sutra Teratai Bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita juga harus sangat memperhatikan ini, dikarenakan tekad pembinaan diri kita belum begitu teguh, sehingga kita hendaknya melindungi tekad pembinaan diri dan jiwa kebijaksanaan. Oleh karena itu, tidak mendekatkan diri pada hiburan membahayakan. Terutama ada banyaknya permainan, sepertinya halnya pertarungan gulat dan lainnya, di mana permainan seperti itu yang lebih sengit. Ada juga seperti menelan bola api, menelan padang, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu benar-benar berbahaya. Kita tidak boleh mempelajarinya ataupun terlibat dengan itu. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa saja terlukai. Juga tidak mendekatkan diri pada hiburan membahayakan seperti tinju dan gulat. Juga jangan mendekatkan diri pada hiburan yang membahayakan seperti bergulat satu sama lain atau semua hiburan ganas. Bagaimanapun dari aktivitas berbahaya seperti ini, kita tidak boleh untuk mempelajarinya. Baik itu bergulat satu sama lain, bergulat ataupun memukul orang-orang, alangkah baiknya tidak perlu untuk mempelajarinya. Dan juga, janganlah bermain dengan hal-hal ini. Beberapa orang melihat permainan seni bela diri dan sejenisnya. Begitu banyak, di tempat seperti itu, begitu sangat berbahaya. Jika kita mempelajarinya, ini memungkinkan dapat melukai tubuh kita. Semua ini dianggap sebagai hiburan yang brutal.
Nata dan sejenisnya. Nata di sini artinya orang berkekuatan besar, seperti hiburan gulat dan hiburan adu kekuatan otot. Juga orang yang mewarnai tubuh, menampilkan teknik ilusi, termasuk para artis pertunjukan dan sejenisnya. Nata dan sejenisnya. Nata yang berarti orang berkekuatan besar, berarti kuat, sangat kuat, tangan mengepal, semua kekuatan dapat dikeluarkan, atau kekuatan dari otot yang sangat cukup, bahkan gambar naga dan burung phoenix, atau trik sulap dengan banyak manifestasi. Para artis pertunjukan dan sejenisnya. Artis di Jepang ini disebut Paiyo, juga disebut selebriti. Kita orang awam berbicara tentang bintang apa yang kita kejar. Mengejar penyanyi, mengejar selebriti. Prinsip tersebut juga sama. Artis berarti orang yang melakukan pertunjukan, yaitu seniman. Tentu saja kita berusaha sebaik mungkin untuk menjadi yang terbaik dalam hal yang kita lakukan di dunia ini. Tetapi jika kita hanya terobsesi dengan menonton dan mempelajarinya pertunjukan dan lain sebagainya, hal ini dikhawatirkan akan berakibat penyimpangan terhadap tekad pembinaan diri kita. Namun saat ini terlihat kita di opera memoir dari para biksu agung, Tang Meiyun kali ini akan memainkan film tentang cerita Master Kukai juga pergi ke Jepang. Di Jepang hujan salju, kelihatannya benar-benar menggunakan tekad pembinaan diri untuk menapaki jalan ini. Dia pergi ke Gunung Koya di Jepang, pergi ke tempat ladang pelatihan diri ini. Tempat pelatihan diri Master Kukai. Tempat itu pada dasarnya tidak memperbolehkan orang untuk naik ke atas, tidak memperbolehkan orang untuk masuk ke dalam. Berunding dan bernegosiasi dengannya, artinya sangat serius, syuting memainkan peran semangat Kukai. Jadi kuil bersejarah di Jepang ini, demi TV kita membuka pintu ini. Dimanapun tempat tinggal Kukai, walau di kamar tidurnya, ruang belajarnya, tempat pelatihan dirinya, di tempat itu membuat Tang Meiyun demikian bebas dan leluasa syuting film opera di tempat tersebut. Dia di lingkungan itu, cara dia melatih diri, Tang Meiyun berjalan di aulanya. Gedung peringatan Master Kukai biasanya di bawah manajemen yang ketat, tidak boleh naik ke atas. Dia berkata, saya mau naik sampai ke atas. Lalu orang itu berkata, Anda tidak boleh pergi ke tempat itu. Dia berkata, saya saat ini adalah Kukai. Setelah mengenakan kostumnya, itu benar-benar Kukai. Menceritakan era Kukai. Dia mengenakan pakaian seperti apa. Saat dia memakainya, benar-benar berdasarkan wujud penampilan Kukai. Menampakkan wujud di Gunung Koya di Jepang. Di atas gedung peringatan Master Kukai, dia mengatakan demikian kepada mereka. Saya saat ini adalah Kukai. Demikian aman, damai, dan leluasa syuting di tempat tersebut. Ini adalah kesungguhan hati. Ini bukanlah sekedar opera. Saya selalu mengatakan, ini bukan hanya opera belaka. Ini seperti menghidupkan kembali semangat dari para biksu agung, serta bagaimana proses pembinaan diri mereka. Inilah salah satu cara untuk menyebar luaskan Dharma. Setiap mazhab dari agama Buddha mempunyai pendiri yang menyebarkan Dharma. Jadi bagaimana asal-usul mazhab Shingon, yakni berasal dari Master Kukai di Jepang. Jadi kehidupannya dan sejarah semasa hidupnya tertulis di pertunjukan opera ini. Saya memberitahu mereka untuk tidak membuat-buat cerita, maka mereka menulisnya dengan sangat teliti. Saya memberitahu mereka bahwa mereka harus menulisnya seakan-akan itu adalah jurnal Master Kukai. Dengan begitu, saat perekaman seperti biografi Master Kukai. Mereka mewariskan kisahnya.
Setiap episode demi episode, melalui suara dan gambar, mereka juga menyesuaikan dengan jurnalnya. Ini adalah kesaksian terbaik dari kisah hidup para biksu agung. Dengan prinsip yang sama, pertunjukan yang seperti apakah ini? Kita harus benar-benar memahaminya. Hidup seperti pertunjukan dan kita memerankannya dalam kehidupan. Tetapi kita tidak boleh bingung. Berbagai hiburan yang menggunakan ilusi seharusnya adalah orang-orang di dunia yang merias wajah dan berubah menjadi rupa-rupa berbeda. Jika para penonton hiburan ini melekat pada kepalsuan sebagai kebenaran, terobsesi oleh cinta dan kebencian akan membuat hati terombang-ambing. Di dunia ini, ada berbagai hiburan yang menggunakan ilusi. Satu orang bisa memerankan banyak orang. Ini adalah hiburan ilusi. Orang-orang yang merias wajah dengan cara ini tergantung kepada siapa mereka ingin berperan. Mereka berubah menjadi rupa-rupa berbeda. Orang yang berbeda dengan nama yang berbeda dan penampilan yang berbeda. Jika para penonton hiburan ini, ketika orang-orang sedang mengadakan pertunjukan, mereka mungkin menjadi terobsesi, padahal semua drama ini adalah fiksi. Tetapi di dalam suci, semua drama yang kita tayangkan, orang-orang dapat menyaksikan kejadian nyata ini. Mereka tidak hanya bertindak sebagai orang tersebut, mereka telah mengkonfirmasi kejadian nyata ini. Teman-teman dan keluarga mereka juga dapat memverifikasinya. Jadi di dalam Buddha Misi Suci, kami kembali ke kebenaran. Kami ingin meneruskan dan menjadi saksi kisah-kisah ini, menulis sejarah bagi umat manusia. Ini adalah kisah-kisah nyata, sehingga kita tidak membiarkan momen apapun berlalu dengan sia-sia. Kisah setiap momen dan setiap kata yang kami ucapkan adalah benar. Ini adalah untuk menyebarkan berita asli dan membimbing pada arah yang benar. Ini bukanlah drama khayalan, namun ada pula drama yang membingungkan hati orang. Jika para penonton hiburan ini melekat pada kepalsuan sebagai kebenaran, orang yang menonton drama menganggap yang palsu itu nyata. Ada yang menonton pertunjukan di bawah panggung dan menonton pertunjukan di atas panggung. Orang jahat, jahatnya sampai seperti itu. Orang yang ditindas sampai seperti itu. Ketika ibu tiri menganiaya anak dari istri sebelumnya, sandiwara seperti ini, dulu kita masih muda, ketika kita masih relatif muda, saat pertunjukan sedang dipentaskan di atas panggung, penonton di bawah panggung kesal. Di bawah, bergegas naik ke atas panggung, mau memukul orang. Inilah menganggap palsu sebagai nyata. Ini nyata. Yang di atas panggung sedang menangis, yang di bawah panggung juga menangis. Yang di atas panggung tertawa, yang di bawah panggung pun juga tertawa. Ketika marah, dia juga akan bergegas naik ke atas panggung untuk memukul orang. Melihat jalan yang tidak rata, membuat para pemalas marah. Seperti ini. Obsesi, hal ini didasarkan kepalsuan. Melekat pada kepalsuan sebagai kebenaran, terobsesi oleh cinta dan kebencian. Cinta dan kebencian terjerat seperti ini, maka kita harus sangat berhati-hati. Juga tidak mendekatkan diri pada candala serta peternak babi, domba, ayam, atau anjing. Candala di sini artinya usaha penjagalan yang melakukan jual beli atau menjadi perantara dalam pembunuhan makhluk hidup, atau membiarkan ternak dengan tujuan tak lain tak bukan untuk dibunuh. Kita harus sangat berhati-hati agar tidak memiliki pola seperti ini. Inilah usaha penyembelihan. Memperkenalkan bisnis pembunuhan, membuat makhluk-makhluk ini diperjualbelikan dan terbunuh. Ada orang membesarkannya untuk dibunuh dan dimakan. Sebaiknya jangan mendekati mereka. Tidak hanya jangan mendekati mereka, jangan melakukannya. Kita harus sangat berhati-hati. Candala, salah satu golongan di luar 4 kasta besar di India kuno, disebut sebagai orang dari ras rendah dan berpegang pada berbagai profesi hina, seperti peternak babi atau domba,
dan lainnya, serta pemburu atau nelayan, atau orang-orang yang menafkahi hidup dengan menciptakan karma buruk. Candala, 4 kasta di India kuno, pembagiannya sangat jelas. Ada 4 kasta besar di India kuno, tetapi candala dikecualikan. Karena pekerjaan mereka yang mereka lakukan, maka mereka disebut sebagai orang dari kasta rendah, seperti peternak babi atau domba dan lainnya, serta pemburu atau nelayan, atau orang-orang yang menafkahi hidup dengan menciptakan karma buruk. Mendekatkan diri dengan mereka akan menumbuhkan jalinan jodoh buruk. Jadi hendaknya tidak didekati. Membunuh seperti ini, membeli dan menjual, beternak atau pemburu dan lainnya, semua itu adalah jalan menciptakan karma buruk dengan para makhluk. Oleh sebab itu, kita jangan mendekatkan diri dengan mereka. Mendekatkan diri dengan mereka akan menumbuhkan jalinan jodoh buruk. Jadi hendaknya tidak didekati. Seharusnya menjauhkan diri dari karma buruk dan kondisi buruk ini. Dikatakan kalau berbagai hiburan ini dapat merusak karma baik dan mengacaukan sifat batin, itu sebabnya para bodhisattva tidak seharusnya mendekatkan diri, bahkan seharusnya menjauhi jalinan jodoh yang merusak dan mengacaukan ini. Seharusnya menjauhkan diri dari karma buruk dan kondisi buruk ini. Jangan mendekatkan diri, maka kita dapat menjauhkan diri dari karma buruk ini. Kita jangan lakukan, juga jangan berurusan dengan orang-orang di sana. Jangan, tidak hanya jangan membunuh, juga tidak boleh jual beli daging, juga tidak boleh memelihara hewan. Semua makhluk hidup ini memiliki gaya hidup alamiahnya. Dikatakan kalau berbagai hiburan ini dapat merusak karma baik. Berbagai hiburan ini dapat merusak karma baik kita, maka mengacaukan sifat batin. Itu sebabnya para bodhisattva tidak seharusnya mendekatkan diri, bahkan seharusnya menjauhi jalinan jodoh yang merusak. Salah satunya, maka kita harus sangat perhatikan. Selanjutnya dikatakan bahwa orang yang berburu, menangkap ikan atau terlibat dalam kegiatan tidak baik lainnya. Sekiranya orang-orang demikian sewaktu-waktu datang, maka babarkan dharma kepada mereka, tetapi tidak menyimpan harapan apapun. Sutra Teratai Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Ada orang yang berburu, menangkap ikan, dan sebagainya. Semua ini menciptakan karma jahat. Semua ini termasuk kejahatan. Kalau kita mendekati mereka, ini akan merusak tekad pembinaan diri kita. Kalau ada orang yang bekerja di rumah jagal, dan kita menghabiskan waktu di sana, ini akan merusak tekad pembinaan diri kita. Mendekatinya dapat merusak batin pembinaan diri. Mendekati mereka akan merusak tekad pembinaan diri kita. Orang yang berburu, menangkap ikan atau terlibat dalam kegiatan tidak baik lainnya. Memburu hewan dan menangkap ikan adalah jenis yang tidak baik. Mendekatinya dapat merusak tekad pembinaan diri. Seharusnya menjauhi segala fenomena yang tidak baik dan mencelakai seperti ini, yang dinamakan kegiatan tidak baik. Jadi kita seharusnya menjauhi segala fenomena yang tidak baik dan mencelakai seperti ini. Hal-hal yang bisa mencelakai atau membunuh para makhluk mesti kita hindari. Ini dinamakan kegiatan tidak baik. Kegiatan tidak baik ini seperti membunuh, dinamakan kegiatan tidak baik. Kita mesti menghindarinya dan jangan pergi ke tempat itu. Jadi, sekiranya orang-orang demikian sewaktu-waktu datang, orang-orang dari jenis tidak baik di atas tadi, mungkin sewaktu-waktu timbul niat baiknya. Kalau orang seperti ini datang, orang-orang yang tadi disebutkan, bila datang kepada kita atas kemauannya sendiri, di mana mereka datang dengan niat bajik, jika demikian, maka kita hendaknya babarkan dharma kepada mereka, tetapi tidak menyimpan harapan apapun. Boleh saja memabarkan dharma benar kepada mereka, namun tidak boleh menyimpan harapan apapun terhadap mereka. Saat dia datang dengan sendirinya, maka kita hendaknya babarkan dharma untuk mereka. Dia membawa niat bajik. Walaupun pekerjaan mereka adalah demikian, mereka juga demi menunjang kehidupan. Mereka mengira ini juga merupakan profesi untuk menunjang kehidupan. Karena mereka tidak paham, berhubung mereka sudah datang, maka kita hendaknya babarkan dharma untuk mereka.
Kita harus membabarkan dharma sejati, namun jangan ada harapan apapun. Kita dengan tulus membabarkan untuknya, tetapi baginya untuk segera ganti profesi itu agak sulit. Kita hendaknya bersabar, bantu dia untuk memahami nilai kebenaran terlebih dahulu. Perlahan dia akan berubah. Kita juga jangan mendesaknya. Jika kita mendesaknya, maka dia akan timbul kerisauan. Perlahan bantu dia memahami nilai kebenaran. Bertahap dia akan melepaskan profesi yang salah dan beralih ke profesi yang bajik. Maka kita hendaknya membabarkan dharma untuknya, bukan malah menolaknya. Hanya saja jangan kita yang mendekatinya dan jangan berkutat di tempatnya. Para praktisi dari semua aliran non-Buddhis di atas, semuanya saling berdebat tentang ajaran mereka yang saling bertentangan. Karena memiliki berbagai pengetahuan dan pandangan jahat melekat pada kebenaran sendiri, jadi tidak akan pernah selaras dengan tata yang setara dan berdiam selalu. Kebenaran sejati yang universal. Jika dekat pada mereka akan merintangi pandangan benar, jadi semestinya menjauhkan diri dari mereka yang memiliki pandangan jahat dan jalinan jodoh buruk ini. Maka, berbagai macam aliran non-Buddhis di atas, semuanya saling berdebat. Lokayata dan Fama Lokayata, semua ini termasuk aliran non-Buddhis. Sebanyak lebih dari 90 aliran saling bertikai, berdebat tentang prinsip kebenaran masing-masing seperti tersebut di atas. Maka ajaran agama seharusnya sangat damai, karena perbedaan niat dan pandangan sehingga saling bertikai. Inilah yang disebut di depan untuk tidak mendekati aliran non-Buddhis. Maka karena memiliki berbagai pengetahuan dan pandangan jahat, maka melekat pada kebenaran sejati, sehingga saling bertikai. Ini semua karena merasa diri sendiri yang benar. Maka jadi tidak akan pernah selaras dengan tata yang setara dan berdiam selalu kebenaran sejati yang universal. Aliran non-Buddhis ini, mereka terhadap tata yang setara dan berdiam selalu. Prinsip kebenaran ini, karena mereka adalah aliran non-Buddhis, sehingga semuanya mendapatkan ajaran non-Buddhis. Maka mereka tidak mungkin tidak akan menerima setara yang sesungguhnya. Dari prinsip kebenaran tentang tata dan berdiam selalu. Karena demikian, tidak pernah selaras. Karena mereka sendiri punya banyak prinsip, mereka tidak akan menerima. Maka jika dekat pada mereka akan merintangi pandangan benar. Jika kita ingin mentransformasi mereka, tetapi terlalu memaksakan diri, maka sebaiknya kita yang akan ditransformasi olehnya. Jika dekat pada mereka akan merintangi pandangan benar, kita akan terpengaruh. Sebenarnya kita berpandangan benar, tetapi akan terpengaruh oleh argumentasi mereka. Banyak sekali argumentasi dan pendapat mereka, sehingga mungkin saja kita yang ditarik ke jalan yang sesat. Maka itu lebih baik jangan dekat dengan mereka. Jadi semestinya menjauhkan diri dari mereka yang memiliki pandangan jahat dan jalinan jodoh buruk ini. 4 jenis orang di atas, para bodhisattva hanya tidak seharusnya mendekati mereka, bukan berarti menolak untuk berbicara dengan mereka. Jika mereka datang, hendaknya membabarkan dharma sesuai kondisi yang ada, namun tidak boleh berharap memperoleh persembahan atau kata pujian dari mereka. 4 jenis orang di atas, para bodhisattva hanya tidak seharusnya mendekati mereka. Menyuruh kita jangan mendekati mereka, jalinan jodoh tidak matang. Kekuatan yang diperoleh dalam pembinaan diri kita kurang. Kita tahu kemampuan diri sendiri tidak cukup, kita hendak membimbing orang, takutnya batin pembinaan diri kita tidak kokoh dan dapat terpengaruh. Maka kita hanya tidak mendekati mereka saja. Bukan berarti menolak untuk berbicara dengan mereka. Bukan mereka datang hendak berbicara dengan kita. Kita tidak bertegur sapa dengan mereka. Bukan. Profesinya. Kita jangan timbul keingintahuan, juga jangan pikirkan, saya akan membimbingmu ke sini. Tidak boleh. Kamu tidak dapat membimbing orang ke sini. Malahan kamu yang akan dibimbing ke sana. Sehingga hendaknya membabarkan dharma sesuai kondisi yang ada. Ada jalinan jodoh itu yang kita ketahui, demikian mengatakan padanya, sampai di sini saja. Namun tidak boleh berharap
memperoleh persembahan atau kata pujian dari mereka. Juga jangan memikirkan, kita berkata demikian, dia akan bisa menerimanya ataupun ada persembahan apa. Ini tidak perlu. Juga tidak menerima kata pujian. Kita menggunakan pengetahuan benar, pandangan benar. Ini kita harus bersungguh hati. Di depan telah ada 4 jenis. 1. Tidak mendekati raja, pangeran, menteri, dan lainnya. 2. Tidak mendekati para praktisi aliran non-Buddhis, para Brahmana. 3. Tidak mendekati hiburan membahayakan, gulat, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu tidak mendekati pemburu dan segala kejahatan. Ini di atas adalah 4 jenis kejahatan. Benar-benar harus bersungguh hati memahaminya. Dharma Buddha begitu halusnya, sangat tuntas dipahami. Buddha sangat bersungguh hati menuntun kita. Asalkan kita bersungguh hati memahaminya, semuanya yang terpampang di hadapan kita adalah kebenaran sejati. Selaras dengan prinsip kebenaran dalam memasuki jalan. Meminjam prinsip kebenaran dari ceramah Buddha, kita harus bersungguh hati memahaminya. Teknologi sekarang membuktikan ajaran Buddha, yaitu bagaimana waktu bisa berlangsung lama. Prinsip kebenaran selamanya ada pada saat yang tepat ini, sehingga kita harus bersungguh hati. Jangan hanya tertutup oleh noda dari luar. Lingkungan luar membingungkan kita, harus jaga baik tekad kita. Tekad pembinaan diri ini, jiwa kebijaksanaan jaga baik-baik. Kekuatan kita masih kurang. Kekuatan kita masih tidak cukup. Mengatakan kita akan membimbing orang, tidak boleh. Kita harus melatih diri dengan sungguh-sungguh. Prinsip kebenaran sangat jelas. Tekad pembinaan diri sangat kokoh. Tidak terpengaruh. Kita baru bisa memikirkan untuk membimbing orang. Sehingga semua orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.